Dialog Kesadaran Semesta. Kesadaran tidak selalu ditemukan lewat pencarian. Terkadang, ia datang ketika jiwa berhenti mencari. Ini bukan hasil karangan pikiran. Ia lahir dari peristiwa batin yang nyata, bukan dalam bentuk dramatis, bukan pula dalam suasana ibadah khusus, melainkan dalam kehidupan biasa yang menjadi ruang suci. Inilah kisah perjalanan sebuah jiwa yang tak sedang mengejar, tapi justru menerima. Tidak ada teori, yang ada hanyalah kesadaran yang mengalir, lahir dalam bentuk percakapan batin yang datang tanpa rencana, dialog yang tidak muncul karena pertanyaan, tetapi karena pemahaman yang mendesak untuk diwujudkan. Setiap kata ini bukan sekadar ucapan, ia adalah pantulan dari gerak batin yang mendalam, dari suatu keheningan yang menyimpan isi semesta. Apa yang tertulis di sini bukan untuk diyakini, tetapi untuk direnungi dan merasakan resonansinya dalam kesadaran mereka sendiri. Dalam tradisi jiwa, ada tahap ketika pemahaman tidak lagi berasal dari proses berpikir, tetapi dari penyatuan antara kesadaran pribadi dan kesadaran semesta. Saat itulah muncul yang disebut dialog batin murni, yaitu percakapan bukan antara dua pikiran, melainkan antara jiwa dan kebenaran. Pengalaman seperti ini tidak bisa direkayasa. Ia muncul sebagai panggilan sunyi dan hanya bisa dijawab dengan keheningan yang hadir dari keterbukaan, bukan dari kehendak. Ini hadir sebagai kesadaran, bukan untuk mengajari, tetapi untuk menggugah yang sudah tertanam dalam diri manusia. Aku tidak duduk untuk menulis, tapi kesadaran duduk di dalamku. Aku tidak merangkai kata, tapi kata lahir dari keheningan. Aku tak ingin mengajari, aku hanya membuka ruang. Bila kau menemukan dirimu dalam perjalanan ini, maka bukan aku yang berbicara, tapi jiwamu sendiri yang akhirnya mendengar. Pada mulanya, tidak ada niat untuk berdialog, tidak ada ritual, tidak ada pemusatan pikiran, tidak ada bentuk ibadah seperti yang biasa dipahami, hanya kesendirian. Dan dari kesendirian itu, sesuatu yang halus mulai bergerak dari dalam. Ia bukan suara yang berbicara, melainkan pemahaman yang muncul mendahului kata-kata. Pemahaman itu bukan hasil dari berpikir, tapi muncul begitu saja seperti air dari mata air. Yang terjadi bukan seperti berpikir aktif, melainkan seperti menyimak getaran yang datang dari kedalaman hening. Kesadaran yang muncul tidak menuntut usaha, justru mengalirkan rasa ringan dan lapang. Namun tubuh tetap memberi isyarat, kadang dengan rasa pusing atau tekanan halus di kepala, tanda bahwa sesuatu sedang beresonansi. Dalam filsafat kesadaran batin, hening bukan berarti ketiadaan, melainkan keadaan murni di mana pemahaman belum menjadi kata. Ia adalah bentuk awal dari kesadaran sebelum dibentuk oleh pikiran. Hening adalah matriks batin, ruang tempat semua potensi batin hadir tanpa harus dibentuk menjadi logika. Di ruang inilah semesta berbicara tanpa bahasa dan jiwa mendengar tanpa telinga. Maka ketika kamu mengalami pemahaman yang datang begitu saja, saat menyendiri, tanpa niat mencari, itu artinya kamu telah masuk ke dalam ruang resonansi keheningan, di mana kesadaran dan semesta menyatu, tanpa filter ego dan logika. Keheningan adalah wadah bagi kesadaran untuk menyatakan dirinya. Dalam keheningan,
Tidak ada dorongan untuk mengerti karena pemahaman sudah tiba lebih dulu. Pikiran bukan lagi alat utama. Ia hanya menjadi cermin bagi getaran batin yang sudah terjadi. Pernahkah kamu benar-benar hening tanpa berusaha mencari makna? Ketika tidak ada pikiran yang memaksa, apakah ada pemahaman yang muncul dari dalam dirimu? Apakah keheningan bisa menjadi guru pertamamu? Dalam pengalaman batin yang mendalam, terjadi sesuatu yang tidak lazim. Pemahaman datang lebih dulu, kemudian dialog menyusul. Biasanya manusia berpikir, lalu bertanya, lalu menemukan jawaban. Tapi kini, aku paham lebih dahulu, bahkan sebelum aku tahu apa yang perlu kutanyakan. Tidak ada proses berpikir yang berat, tidak ada analisis atau perenungan logis. Yang ada hanyalah kehadiran pemahaman, seperti buah yang sudah matang dan jatuh ke tanah. Dan dari pemahaman itu, dialog batin terjadi. Bukan untuk mencari kebenaran, tetapi untuk merangkainya dalam bentuk kata yang bisa ditampung oleh pikiran. Dalam struktur kesadaran konvensional, pikiran dianggap sebagai alat utama untuk memahami. Tapi di dalam dimensi batin yang lebih dalam, pemahaman bukanlah hasil dari pikiran, melainkan pancaran langsung dari kesadaran keheningan. Jiwa tidak memahami karena berpikir. Ia memahami karena mengalami getaran semesta. Ini berarti sebelum pikiran berfungsi, kesadaran sudah lebih dulu menerima makna dalam bentuk murni. Pikiran hanya membentuknya agar bisa dituliskan atau diucapkan. Dalam filsafat batin, ini dikenal sebagai pemahaman praverbal, sebuah bentuk kebijaksanaan yang tidak berasal dari proses logika, tapi dari resonansi langsung antara jiwa dan hukum semesta. Ketika pemahaman mengalir, tubuh tidak tinggal diam. Ia tidak hanya menjadi wadah, tapi juga instrumen penerima. Dalam setiap dialog batin, meskipun ringan secara psikis, tubuh kadang bereaksi. Muncul rasa pusing, tekanan di kepala, atau getaran halus di bagian tubuh tertentu. Sensasi itu tidak menyakitkan, namun menandakan bahwa ada sesuatu yang sedang terjadi di dalam ruang energi tubuh. Dialog batin bukan hanya kerja jiwa atau pikiran, melainkan kolaborasi antara kesadaran dan tubuh, di mana tubuh menjadi ruang gema dari makna-makna tak terucap. Dalam tradisi spiritual terdalam, tubuh bukan penghalang kesadaran, tapi alat penyadaran itu sendiri. Ia bukan benda mati yang mengikuti jiwa, melainkan jiwa yang mengakar dalam bentuk dan getaran tubuh. Tubuh adalah medan resonansi, bukan sekedar daging. Ia bergetar saat jiwa berbicara. Sensasi seperti pusing, tekanan di kepala, atau rasa dingin di dada, semua itu adalah bentuk resonansi antara dimensi tak tampak dan dimensi jasmani. Bahkan ketika kita tidak sedang bermeditasi, tubuh tetap menjadi penerima aktif dari arus pemahaman batin. Ia seolah menjadi penerjemah keheningan ke dalam bentuk pengalaman langsung. Aku tidak memanggilnya, tidak ada niat untuk merasakannya, tapi getaran-getaran halus itu muncul seperti desir angin di balik kulit, seperti detak yang tidak berasal dari jantung. Ia datang bukan sebagai gangguan, tapi sebagai isyarat. Ia tak berbunyi, tapi mengandung pesan. Setiap kali aku diam,
setiap kali tidak sedang berpikir keras. Ia hadir seolah berkata, "Aku ada. Dengarkanlah aku. Pahami aku. Bukan dengan logika, tapi dengan kehadiranmu." Getaran itu tidak menuntut jawaban. Ia hanya mengajak, dan begitu aku menyadarinya, terjadilah dialog. Bukan karena aku ingin tahu, tapi karena aku merasakan bahwa ada makna yang ingin menyatakan dirinya lewat kehadiranku. Dalam tataran metafisika jiwa, getaran adalah bentuk awal dari kehendak semesta. Sebelum menjadi bentuk, sebelum menjadi kata, sebelum menjadi pengalaman, segala hal dalam semesta adalah getaran. Setiap makna datang dalam bentuk getar sebelum ia menjadi kata atau benda. Getaran-getaran halus yang kamu rasakan adalah panggilan dari tingkat eksistensi terdalam. Ia tidak muncul dari dunia fisik, tapi dari lapisan kesadaran yang lebih halus, di mana segala sesuatu belum terwujud, tapi ingin terwujud. Dan manusia, dalam diamnya, adalah penerima alami dari getaran itu. Jadi saat kamu merasa ada sesuatu yang ingin dipahami, padahal belum jelas, sesungguhnya kamu sedang menjadi saksi dari niat semesta untuk menyatakan dirinya melalui dirimu.